Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suarman dengan NIM 41419310016. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 tentang instalasi listrik pada kosan. Yang melatar belakangi adalah listrik adalah kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, digunakan untuk berbagai sektor seperti rumah tangga, industri, dan komunikasi. Instalasi listrik yang baik harus aman bagi manusia karena listrik juga dapat menimbulkan bahaya jika tidak terpasang dengan benar. Peraturan umum instalasi listrik menetapkan persyaratan desain dan pemasangan instalasi listrik untuk melindungi manusia dan harta benda dari resiko listrik. Salah satu komponen yang penting dalam instalasi listrik adalah MCB, yang berperan dalam menjaga stabilitas dan mencegah kerusakan akibat konsleting. Selanjutnya, yang menjadi masalah pada presentasi ini, yang pertama, bagaimana merancang instalasi listrik kosan secara nyata. Nanti akan dibuat prototipe instalasi listrik. Yang kedua, bagaimana proses penyambungan pada rangkaian. Yang ketiga, apa peran MCB dalam mencegah kecelakaan listrik. Lalu tujuannya instalasi listrik pada kosan, menguji kinerja rangkaian listrik, lalu menerapkan standar keselamatan dan regulasi. Ini adalah komponen yang pertama, yaitu fitting. Saya pada instalasi ini menggunakan 4 fitting lampu. Selanjutnya ada MCB, kabel, dan tidus. Ini adalah rangkaian daripada Proteus yang saya buat. Terdapat 2 MCB untuk lampu dan kontak, lalu 4 lampu yang diatur oleh 1 saklar seri dan 2 saklar tunggal. Lalu di sini terdapat stop kontak, terdapat 2 yang diberi pengaman NCB. Nah, ini adalah prototipe yang saya buat untuk implementasi nyata. Terdapat 2 buah NCB. Yang NCB pertama di sini untuk melindungi di area lampu, dan yang kedua di sini untuk melindungi di area stop kontak. Dimana di sini dialiri fasa, lalu digabungkan dari stop kontak 3 ini dan listrik dari fasa ini digabungkan menggunakan solasi. Lalu kabel yang satu lagi dari stop kontak dihubungkan ke masing-masing lampu. Jadi nanti yang diputus itu fasanya, bukan netralnya. Dan NCB kedua pun sama, dari stop kontak terhubung dari sini langsung ke sini, dihubungkan secara secara paralel.
dan yang kedua ini dihubungkan langsung ke stop kontak. Lalu di sini terdapat sebuah percobaan uji coba. Bisa dilihat lampu di sini terdapat video uji coba pada rangkaian apakah berjalan sesuai dengan keinginan. Ya, di sini terdapat saklar 1 di on kan, saklar 2 masih keadaan off, lalu lampu teras dan lampu ruang tamu dicoba untuk dinyalakan, dan ini lampu kamar dan toilet. Lalu untuk stop kontak dihidupkan, diuji dengan beban lampu belajar menyala ya, dan keduanya juga menyala, dan ini mengontrol untuk stop kontak. Ya, rangkaian berjalan dengan baik. Ya, baik, kesimpulan dari ini, tentu masih banyak kekurangan dari uji coba saya karena kekurangan budget ya. Ya, kesimpulannya dari kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, apabila terjadi konsleting pada salah satu rangkaian lampu atau stop kontak, rangkaian lainnya tetap dapat berfungsi. Hal ini meminimalkan risiko gangguan total pada sistem kelistrikan. Jadi itulah fungsi dari NCB. Kemudian pemisah rangkaian mempermudah proses perbaikan karena masalah dapat diisolasi pada rangkaian yang bermasalah tanpa mempengaruhi komponen lain. Yang ketiga, penggunaan saklar seri dan saklar tunggal disesuaikan dengan lokasi lampu. Jadi saklar seri itu terdapat untuk biasanya di teras dan ruang tamu, dan saklar tunggal untuk di toilet dan di kamar. Lalu penempatan stop kontak yang strategis ini bisa, stop kontak biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan elektronik seperti kipas dan TV ya. Lalu di sini menggunakan T-box untuk instalasi supaya terlihat rapih dan aman. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.